Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nama ba'du. Yang terhormat guru kita Romo Kiai Haji Saifuddin LC. Yang kami hormati santri MAJT Basnas, Jamaah Sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian tafsir tematik dalam tema takwa dalam Al-Qur'an bersama guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA. Kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua kesempatan, syafaat di yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, serta pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada siang hari ini akan menjelaskan tentang tema takwa dalam Al-Quran. Bila mana nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp 0821 336 70.000. Sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridailah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama guru kita Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu takwa di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu, bahwa kata takwa itu adalah merupakan isim atau isim masdar dari tawakko dan ittaqo. Sementara kata takwa itu sendiri itu mengalami perubahan i'lal yang aslinya itu adalah waqya, kemudian wawunya diganti ta, kemudian ya-nya diganti dengan wawu, sehingga kita bisa melihat kemunculannya yaitu menjadi takwa. Kalau kita merujuk atau menelisik fi'il mujarrad dari takwa, yaitu dari kata waqo yaqi wiqayatan. Sementara kalau kita mensejajarkan dari takwa, itu fi'ilnya itu adalah tawakko dan ittaqo. Perbedaannya adalah
Kalau wako yaki itu artinya adalah menjaga atau menjauhi, mencegah. Sementara kalau tawakko dan ittaqo itu artinya adalah menjadi terjaga, menjadi tercegah. Yang kalau dalam istilah shorof ini disebut dengan mutawa'ah. Dengan demikian, takwa adalah suatu situasi atau kondisi pada diri seseorang yang sudah mengalami yaitu penjagaan yang melekat, sudah mengalami yaitu penjauhan diri yang melekat dari hal-hal yang tidak baik. Itu disebut dengan takwa. Dengan demikian, kalau seseorang sekali berbuat maksiat, sekali tidak, sekali berbuat baik, sekali tidak, itu belum bisa disebut sebagai takwa. Iku nek cara Jawa ya disebut dengan dangtek. Kadang apik, kadang elek, dangtek. Tapi kalau sudah takwa, itu sudah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kalau stabil, permanen, melaksanakan perintah Allah, itu baru bisa disebut sebagai takwa. Dan pada pengajian yang lalu sudah disebutkan juga, jadi penyebutan orang-orang yang bertakwa, jadi sifat dari orang-orang yang bertakwa, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini bedanya antara orang yang bertakwa dengan orang yang beriman tapi imannya itu tidak mencapai keimanan takwa. Keimanan orang yang bertakwa itu adalah mengimani semua yang gaib, mengimani semua yang tidak ada di hadapannya, itu diimani. Kalau orang mukmin biasa itu dia hanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Tapi terkadang mereka tidak bisa percaya tentang bagaimana nasib dia 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Mereka masih menjagakan, mereka masih mengandalkan yaitu kemampuan otaknya, kemampuan materialnya, kemampuan koneksinya. Nah. Tapi kalau orang sudah bertakwa, itu keimanannya terhadap apa yang belum terjadi itu total kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Al-Qur'an di dalam menyebut orang-orang yang bertakwa itu konsisten. Konsisten bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang mempunyai derajat yang tinggi. Sebabnya apa? Penjagaan mereka untuk selalu berbuat baik, penjagaan mereka untuk selalu meninggalkan perbuatan yang tidak baik, itu sudah melekat, sudah menjiwai, sudah menjadi karakter. Maka disebut dengan
muttaqin. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu tentang penggunaan kata takwa di dalam Al-Quran. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran menggunakan kata takwa, lafaz takwa dan pecahannya. Ada ittaqu, ada at-taqwa, ada yattaquna, dan seterusnya. Ini tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali. Ini termasuk persentase yang sangat besar ya, sangat banyak. Kalau Al-Quran halamannya itu adalah berapa halaman Al-Quran? Sekitar 600 ya. Sekitar 600 halaman Al-Quran. Kalau di situ tersebut 258, itu ya kira-kira 40%. 40% dari halaman Al-Quran itu tersebut kata takwa. Tersebut kata takwa. Dengan kata lain, setiap kita membuka lembaran Al-Quran, itu pasti menemukan kata takwa. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran sampai beberapa halaman, sampai 1 juz, sampai 2 juz, itu pasti kita akan menemukan yaitu kata takwa, entah itu dalam bentuk perintah ataupun sebagai kisah orang-orang yang bertakwa. Ini hanya dilihat dari sisi yaitu penggunaan kata takwa. Belum lagi kalau dilihat dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, misalnya para nabi, para rasul, orang-orang solih. Meskipun di situ tidak ada kata takwa, tapi sosok-sosok itu adalah sosok yang mempersonifikasikan yaitu perilaku takwa. Dan kalau dibalik, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mereka adalah bukan orang-orang yang bertakwa. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa setiap halaman kita membaca Al-Quran, maka di situ kita akan menemukan yaitu entah kata takwa itu sendiri dan pecahannya, atau cerita tentang orang yang bertakwa, atau cerita tentang orang yang tidak bertakwa. Dan ini adalah keindahan Al-Quran ya. Keindahan Al-Quran adalah kita hanya dengan membaca satu halaman Al-Quran, di situ kita bisa menemukan adanya kisah, kita bisa menemukan yaitu adanya perintah, kita bisa menemukan adanya larangan, kita bisa menemukan adanya mau'idhah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari 258 kali penyebutan kata takwa di dalam Al-Quran, ini sebanyak 182 itu dalam bentuk fi'il
Sementara 76 itu dalam bentuk isim. Apa perbedaan antara fi'il dan isim? Kalau fi'il, ya, kalau fi'il itu ada al-hadas, kejadian plus az-zaman. Sementara kalau isim itu hanya ada al-hadas tapi tidak ada az-zaman. Nah, fi'il itu dibagi ya, ada fi'il madhi, kejadian masa lampau, al-hal yaitu masa sekarang, dan al-mustaqbal atau future yaitu masa mendatang. Nah, kenapa di sini proporsinya ya? Proporsinya itu kok lebih banyak yang fi'il. Itu karena apa? Itu karena yang namanya ketakwaan itu selalu berkembang, dinamis. Kadang orang takwa kemarin, kemudian sekarang luntur ketakwaannya, atau terkadang orang kemarin ada dalam maksiat, kemudian sekarang atau besok dia menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ini pakai sigat fi'il mudhari' ya, la'allakum tattaqun. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang dengan bekal berpuasa itu diharapkan dia itu bisa bertakwa mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Dengan kata lain, barangkali kemarin-kemarin kamu itu belum bertakwa. Akan tetapi masih ada kesempatan untuk kamu bisa bertakwa hari ini dan seterusnya. Nah inilah, oleh karena itu menggunakan fi'il mudhari' yang artinya apa? Yang artinya adalah masih ada harapan. Masih ada harapan bagi siapapun untuk bisa bertakwa. Ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam bentuk fi'il sebanyak 258 yang artinya adalah bahwa takwa itu adalah dinamis. Di satu sisi memang ada sisi negatif dalam artian orang yang bertakwa pun itu bisa jadi dia menjadi maksiat. Seperti pendeta Barseso, seorang alim, tapi kemudian terjerumus di dalam lembah maksiat dan lembah kekufuran. Tapi di sisi lain ini adalah sebuah harapan. Ada pintu bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Karena takwa itu sifatnya adalah dinamis, maka siapapun yang tadinya maksiat, dia masih mempunyai peluang, masih mempunyai kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi formasi fi'il 182, kemudian isim 76, ini adalah formasi yang menggembirakan bagi orang-orang yang di dalam beriman itu masih lemah,
di dalam taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Gusti Allah itu masih labil. Ini adalah sebuah harapan, peluang dan kesempatan bagi mereka, bagi kita semua ya. Dan realitanya itu memang begitu ya. Realitanya begitu. Oleh karena itu ya, kalimatnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ya, rubba maksiatin awrasat zullan wangkisaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Banyak sekali kemaksiatan yang justru menyebabkan orang itu menjadi merasa terhina, merasa hancur, tidak mempunyai siapa-siapa kecuali Allah. Itu lebih baik daripada ketaatan yang justru menyebabkan orang itu menjadi angkuh, menjadi sombong, merasa paling beribadah. Merasa paling beribadah. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa takwa itu dinamis. Takwa itu dinamis. Artinya apa? Orang yang berbuat maksiat, dia itu bisa berubah menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang bertakwa, ketika dia itu tidak bisa mempertahankan ketakwaannya, dia lengah dengan ketakwaannya sehingga dia itu sombong, maka dia itu bisa terjun ya, bisa jatuh ke tingkat yang paling rendah sehingga ketakwaannya itu menjadi hilang. Kita tahu Iblis dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Taat sekali kepada Allah. Saking taatnya, nyaris-nyaris tidak ada makhluk yang bisa menyamai ya, bisa menyamai ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebentar kemudian muncul dia itu rasa bangga dengan ketaatannya itu. Bangga dengan ketaatannya, wah hari ini aku bisa tahajud. Hari ini aku bisa tahajud 10 rakaat. Hari ini aku bisa tahajud 100 rakaat. Hari ini aku bisa deres 10 juz. Hari ini aku bisa deres 15 juz. Aku bisa mengalahkan temanku yang cuma deres 10 juz. Hari ini kesalahanku dalam 1 juz 0. Hari ini kesalahanku dalam hafalan 5 juz adalah 0. Aku bisa mengalahkan Umam misalnya. Muncul kesombongan. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian jatuh. Tingkatannya menjadi jatuh. Nah inilah indahnya Al-Quran ya. Kenapa takwa dalam bentuk fi'il itu lebih banyak? Jadi fi'il itu kalau dalam balaghah, dalam ma'ani itu artinya adalah litajaddud wal istimrar. Dinamis. Sesuatu kalau menggunakan kata fi'il itu adalah dinamis. Selalu ada ya, orang taat dari maksiat kemudian naik menjadi taat menjadi seorang yang takwa. Dari takwa itu tidak kemudian mentok. Dari takwa itu muncul kesombongan, dan setelah kesombongan muncul dalam dirinya, kemudian
dia derajatnya menjadi jatuh. Dan oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ausini ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ittaqillaha tsumastaqim." Bertakwalah kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Ada lagi, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Yang penting itu adalah istiqomah. Istiqomah di dalam menjaga yaitu kuantitas, istiqomah di dalam menjaga kualitas ibadah, dan istiqomah di dalam menjaga hati bahwa ini adalah ibadah. Istiqomah. Nah, ketika istiqomah itu dijalankan, maka status ketakwaan kita juga akan stabil, juga akan permanen. Dan Rasulullah mengetahui sing jenenge menungso, ya, sing jenenge menungso iku ya kadang sok-sokan. Kadang sok-sokan. Hari ini bisa zakat misalnya 1 juta, langsung bangga. Besok saya akan infak 10 juta. Yes. Tapi dia itu enggak sadar. Bertambahnya kuantitas zakat itu harus seiring dengan kualitas zakat, kualitas infak. Juga harus seiring dengan kualitas kepasrahan kepada Allah atau keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tahajud. Ketika bertambah kuantitas, maka harus bertambah pula kualitas, harus bertambah pula yaitu keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Khairul umuri adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik perkara itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Loh, tapi saya mampu sholat tahajud 11 rakaat Gusti. Saya mampu darus sehari itu 10 juz. Oke, secara kuantitas mampu. Pertanyaannya adalah secara kualitas mampu atau tidak? Secara kualitas meningkat atau tidak? Dan yang penting adalah secara keikhlasan hati itu bisa meningkat atau minimal stabil, tetap atau tidak. Sebab yang dikhawatirkan itu adalah secara kuantitas meningkat tapi kualitas turun. Ya syukur-syukur kualitas turun tapi keikhlasan tetap. Kualitas turun, keikhlasan juga turun. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena itu adalah penyakitnya setan. Seperti saya katakan tadi ya, iblis. Iblis pertama-tama bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah 1 tahun tanpa henti. Nah, ditingkatkan menjadi 2 tahun tanpa henti. Kuantitasnya bertambah. Kualitasnya barangkali juga bertambah. Tapi keikhlasan di dalam beribadah itulah yang kemudian merosot.
Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Karena apa? Yaitu kembali lagi. Karena yang namanya takwa itu dinamis. Yang namanya takwa itu dinamis. Tidak seperti pangkat kepolisian atau pangkat tentara. Kalau sudah letnan jenderal kemudian meningkat menjadi jenderal. Setelah jenderal, ya udah setelah jenderal selesai. Tapi yang namanya takwa itu tidak seperti itu. Ketawakan kopral, naik mayor, brigadir jenderal, kolonel, brigadir jenderal, letnan jenderal menjadi jenderal. Bisa jadi nanti akan merosot menjadi mayor, merosot menjadi kopral, dinamis. Ketakwaan itu adalah dinamis. Bahkan kalau kita hitung ya, kalau bentuk isimnya adalah 76, sementara bentuk fiilnya adalah 182, ini kan lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Dengan kata lain, ketakwaan yang stabil dibanding dengan ketakwaan yang tidak stabil itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketakwaan yang tidak stabil. Jauh lebih banyak ketakwaan yang tidak stabil. Proporsinya 182 dengan 76. Sangat banyak. Ini menggembirakan bagi kita. Menggembirakan bagi kita kalau keimanan ketakwaan kita itu adalah tingkat kopral, masih ada kesempatan untuk naik menjadi brigadir jenderal. Tapi ini juga suatu hal yang perlu diwaspadai bagi orang yang ketakwaannya sudah tinggi. Itu ada kemungkinan untuk turun. Paham ya? Nah, makna kata dalam Al-Quran sebelum kita melacak bagaimana bentuk fi'il kalimatnya ya minggu depan ya. Kita melihat makna takwa secara umum di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah di dalam surah Al-Fath ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini menarik lagi. Di dalam surah Al-Fath ayat 26, keteguhan takwa itu dibandingkan dengan sikap dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menyombongkan diri, menyombongkan nasab, menyombongkan kedudukan, menyombongkan harta, menyombongkan ini itu, menyombongkan kedekatan diri kepada berhala-berhala dan sebagainya. Sebagai jawaban dari kesombongan orang-orang kafir itu, Allah kemudian fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah menurunkan yaitu ketenangan di dalam hati kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada orang-orang mukmin.
Wa alzamahum kalimat taqwa, dan menetapkan, mewajibkan kepada mereka yaitu kalimat takwa, yaitu tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, ini artinya apa? Ini artinya adalah perlu yang namanya keteguhan, perlu yang namanya konsistensi. Jadi orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qul amantu billah tsumma istaqim. Ini digoyang oleh orang-orang kafir. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Muhammad, entuke apa? Entuke apa? Nyatane kamu ya tambah miskin. Nyatane kamu ya tambah melarat, nyatanya kamu ya tambah menderita. Nyatanya kamu tambah menderita. Nah, ini untuk menguji keteguhan dari iman dan ketakwaan para sahabat. Keteguhan para sahabat. Dan coba kalau kamu perhatikan ya, di situ kalimatnya adalah wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap. Jadi seakan-akan bahwa yang namanya kalimat taqwa itu adalah sesuatu yang dinamis, yang bisa netep dan bisa hilang, bisa naik dan bisa turun, bisa tebal dan bisa tipis, bisa banyak dan bisa sedikit. Maka Allah memerintahkan, atau Allah sendiri yang menancapkan di dalam hati para sahabatnya supaya tetap teguh di dalam keimanan, di dalam tauhid, dan di dalam takwa. Saking beratnya untuk menjaga ketakwaan. Ini persis yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa formasi atau perbandingan antara takwa dengan bentuk fi'il dengan takwa dalam bentuk isim itu lebih banyak takwa dalam bentuk fi'il. Karena apa? Karena takwa itu dinamis. Dinamis. Orang dengan tingkat ketakwaan setara jenderal itu bisa meluncur jatuh deras menjadi kopral. Tapi demikian juga sebaliknya. Orang dengan bentuk ketakwaan setingkat kopral, dia bisa naik, dan naik. Makanya indah sekali kalimat Al-Quran, yaitu wa alzamahum kalimatat taqwa. Harus ada luzum. Beda dengan wa aujaba ya. Kalau alzama itu artinya adalah mewajibkan, tapi di situ harus ada mulazamah, harus ada ar-riayah, yaitu penjagaan. Jadi takwa, meskipun takwa itu adalah suatu penjagaan, tapi takwa itu sendiri itu juga harus selalu dijaga. Jadi karakter kita yang siap menendang maksiat, karakter takwa yang siap untuk gercep, gerak cepat di dalam beribadah, itu juga harus dijaga. Harus mulazamah, harus istiqomah. Demikian juga di dalam surah Al-Hujurat, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Ayat lengkapnya adalah innal ladzina yahudduna aswatahum 'inda Rasulillah
Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini adalah termasuk indikator dari orang yang bertakwa. Ini adalah termasuk ciri dari orang-orang yang bertakwa. Apa? Mereka itu adalah orang-orang yang merendahkan suara di hadapan Rasulullah. Orang kok bisa semacam itu melalui proses. Melalui proses. Sebabnya apa? Ketika orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itu ya tidak otomatis kemudian mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi harus diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji? Harus diuji, harus digembleng. Supaya apa? Supaya ketakwaan itu benar-benar sudah menjadi karakter atau tidak. Itu harus diuji, harus digembleng. Nah, ketika ketakwaan itu sudah bisa menjadi karakter, maka itu akan terwujud dari akhlak para sahabat. Mereka santun, mereka tawadhu, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu masih memprotes Rasulullah, masih mempertanyakan perintah dari Rasulullah, masih kenapa saya kok perlu sholat qobliyah, kenapa saya masih kok perlu menghafal Al-Quran, mengapa saya kok masih perlu ini. Itu artinya apa? Itu artinya ketakwaan kita itu belum mendarah daging, belum menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, maka segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita langsung siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cik. Mohon izin menyampaikan pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya Amrina dari Genuk. Apakah dibenarkan seorang yang penuh kemaksiatan untuk tidak melakukan kewajiban agama atas dasar malu akan dosa-dosa kemaksiatannya? Orang yang melakukan kemaksiatan, apakah tidak boleh dia itu kemudian berbuat baik, melakukan ibadah? Ya justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Orang yang berlumuran dosa, orang yang berlumuran maksiat itu justru harus banyak-banyak melakukan ibadah. Tapi kan malu Pak. Kalau orang ngurusi malu ya. Kalau orang mengurusi malu, dibully orang, ya. Yuk, apa itu namanya? Kalkulasinya gini ya, kalkulasinya gini. Kita lebih malu di dunia atau takut malu besok di akhirat? Kita lebih mementingkan
omongan orang lain di dunia, atau kita lebih mementingkan bagaimana omongan penjaga api neraka besok di akhirat. Kalau kita lebih mementingkan omongan orang di dunia, Allah, ora ditampa ibadahmu, nah, ya. Wong kowe maksiat ngono, ora pantes kowe iki. Pantesmu iki wis ning pinggir dalan, pantesmu ning karaokean, ora pantes ning masjid misalnya. Pertama yang harus kita lihat, hidup kita itu tergantung kepada dia atau tergantung kepada diri kita sendiri. Nasib kita itu tergantung kepada dia ataukah kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kelak kita ditanya oleh mungkar dan nakir, mereka itu akan membela kita atau kita sendiri yang menghadapi mungkar dan nakir. Ketika kita kelak sakaratul maut, mereka bisa menyelamatkan kita atau kita sendiri yang akan menghadapinya. Dan kelak kita di akhirat dihisab. Orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencemooh kita berbuat baik, itu mereka akan membantu kita atau tidak. Sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap dari kita ya'tina farda, setiap dari kita itu akan mendatangi Allah secara sendiri-sendiri. Kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan amal kita. Tetangga kita, orang-orang sing istilahnya apa, julid, orang yang julid, orang yang orang yang suka membuli kita, itu mereka itu akan berlepas diri, tidak peduli dengan kita. Nah, oleh karena itu, begitu ada keinginan untuk berbuat baik, ya udah kita laksanakan dengan semampu kita, dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa terang-terangan, ya kita bisa melaksanakan dengan sembunyi-sembunyi di rumah. Sebab terkadang orang itu memang nggak kuat ya, nggak kuat dicemooh. Ya udah, di tengah malam yang sunyi kita ambil air wudhu, kita sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan ketika aura positif sudah meliputi kita, nanti kita bisa melaksanakan ibadah itu secara terang-terangan dan terbuka. Dulu Rasulullah SAW itu juga demikian. Dengan para sahabatnya, dengan keluarganya, mereka sholat sembunyi-sembunyi. Mereka sholat tidak bisa terang-terangan. Tapi ketika pas umat Islam sudah banyak, mereka berani sholat dengan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Saya sebetulnya dari Sumatera, qadarullah saya hadir di sini di pengajian ini untuk mendengarkan tausiah dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan tentang apa istilahnya ketakwaan tadi, bahwa ketakwaan itu diukur dari kualitas, kuantitas, dan keikhlasan. Jadi kita harus mengejar itu. Dan yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana dengan hadis yang memang Nabi selalu mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ala taatik. Karena hati kita ada di dalam genggaman Allah. Allah bisa bolak-balikkan dari tadinya takwa menjadi tidak. Nah, ini bagaimana korelasinya Pak Ustadz? Tentang yang kita ingin berusaha untuk menjadi dari kopral menjadi brigjen tadi. Tapi Allah juga kuasa menjatuhkan kita dari. Makanya kita selalu untuk meminta doa seperti itu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjagaan ketakwaan kita. Nah, termasuk menjaga ketakwaan kita itu adalah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbit qalbi ala dinik, ya. Teguhkanlah hatiku untuk tetap pada agamamu ya Allah. Dan juga ada doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, kenapa demikian? Ya karena yang namanya orang bisa melaksanakan ibadah itu perlu yang namanya hidayah dan taufik, ya. Hidayah dan taufik. Yang jenenge taufik itu adalah yaitu kecocokan kita antara situasi dan kondisi sehingga kita bisa beribadah. Orang kadang mempunyai uang yang sangat banyak, ya, untuk berangkat haji secara furoda yang harganya 600 juta mampu, tapi dilalai. Nah, dilalahnya dia lagi sakit, tidak bisa berangkat. Karena apa? Ya ini artinya dia tidak mendapatkan taufik. Kemudian kadang ada orang sehat. Ada orang sehat, sudah siap-siap mau berangkat Jumatan atau jamaah. Ya. Tapi dilalai ada telepon dari atasannya supaya menghadap. Nah, akhirnya dia yang tadinya belok kanan menuju masjid, kemudian ambil kontak mobil, pergi menemui atasannya itu. Yaitu karena tidak ada taufik. Nah, jadi memang benar di dalam menjaga ketakwaan kita, di samping kita berupaya yaitu supaya istiqomah tetap bertakwa, kita juga harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa yang sangat pendek, misalnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nah misalnya ya, atau billahi taufiq wal hidayah, itu adalah permohonan kepada Allah supaya kita tetap mendapatkan taufik dan hidayah. Ya. Baik, kita akhiri pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.